Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut untuk pelajaran matematika teknik siang ini. Jadi kita kemarin sudah belajar masalah persamaan diferensial biasa. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar masalah persamaan diferensial. Yang satunya apa? Dalam bentuk dapat dipisah. Kemudian satunya lagi adalah persamaan diferensial homogen, ya kan? Sekarang kita akan belajar persamaan diferensial bentuk AX plus BY plus C dx ditambah dengan PX plus YY plus R tak DY sama dengan 0. Jadi itu, jadi nanti itu untuk persamaan diferensial yang akan kita pelajari. Jadi untuk persamaan diferensial dalam bentuk AX plus BY plus C dx ditambah dengan PX plus YY plus R DY sama dengan 0, itu adalah ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi untuk kemungkinan pertama itu adalah ketika C sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Berarti ketika C sama dengan 0 dan R sama dengan 0, persamaannya akan menjadi AX plus BY dx, kemudian ditambah dengan PX plus YY DY sama dengan 0. Berarti ini kemudian kita menyelesaikan dalam menggunakan persamaan diferensial homogen. Kalau homogen kemarin berarti Z sama dengan Y per X. Ya kan? Kita misalkan Z sama dengan Y per X. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu ketika PX plus YY itu adalah K dikali dengan AX plus BY. Berarti nanti nilainya K itu adalah AX plus BY. Saya memulai satu-satu ya. Saya coba untuk yang menyelesaikannya satu-satu dulu. Sebentar. Oke, Bu. Ini slideshow-nya. Kemudian sebentar ya. Kelihatan whiteboard-nya? Sebentar. Oke, whiteboard-nya udah kelihatan? Belum, Bu. Proses mungkin? Enggak? Sudah, Bu. Sudah. Jadi kan kita ada untuk persamaan diferensial dalam bentuk AX, berarti kan kita tadi ada bentuk AX plus BY plus C dx, kemudian ditambah dengan PX ditambah dengan Y ditambah dengan R dy sama dengan 0, ya kan? Tadi ada beberapa kemungkinan, tadi saya sebutkan ada 3 kemungkinan. Kemudian tadi kemungkinan yang pertama adalah ketika C sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 0. Berarti nilai AX plus BY plus C dx ditambah dengan PX plus YY plus R sama DY sama dengan 0. Berarti di sini adalah nilai C-nya 0, kemudian nilai R-nya adalah 0. Otomatis kalau C dan R-nya 0, persamaannya akan menjadi AX plus BY dx ditambah dengan PX plus YY dy sama dengan 0. Di sini kita bisa menyelesaikan dengan persamaan diferensial homogen. Homogen kemarin berarti kita harus memisalkan apa? Nilai Z-nya sama dengan Y per X. Y per X. Seperti itu. Di sini bisa dipahami ya, kenapa ketika dia kalau C dan X sama dengan 0 berarti menjadi AX plus BY dx plus PX plus YY dy. Seperti itu. Oke. Di sini gampang ya, masih bisa lah ya. Kemudian untuk yang kedua adalah dalam bentuk apa? PX sama dengan KX, PX. Ini sudah ditulis sebelum saya lanjut.
Belum, Bu, bentar, Bu. Oke, ditulis dulu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Kita lanjut ya. Itu adalah untuk kemungkinan yang pertama. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua adalah ketika nilai Px ketika nilai Px ditambah dengan Y itu sama dengan K dikali AX plus BY. Jadi nilai Px plus Kx itu sama dengan K dikali AX plus BY. Misal nilainya nilai Px-nya itu adalah 2x plus 2y. Kemudian berarti kalau nilainya berarti 2 dikali x plus y. Bisa dipahami di sini ya. Kalau x Px-nya berapa, kemudian Px y-nya berapa, nilai Ax ditambah B-nya berapa. Kemudian di sini, tadi kan kita punya persamaan bahwa Ax plus By plus C dx ditambah dengan Px plus Y plus R dy sama dengan 0. Ya kan? Itu adalah persamaan diferensial awal. Kita di sini punya nilai Px plus Y itu sama dengan K kali Ax plus By. Otomatis di sini nilai dari Px plus Y ini akan berubah menjadi K dikali Ax plus By, ya kan? Karena nilainya adalah K kali Ax plus By. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, bisa dipahami. Kemudian otomatis kita akan mengetahui nilainya akan menjadi Ax plus By ditambah C dx itu sama dengan ditambah K kali Ax plus By ditambah R dy sama dengan 0. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami ya? Berarti nilai dari Px plus Y itu sama dengan K kali Ax plus By. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya, kalau tadi untuk yang homogen Z sama dengan Y per X, kemudian untuk nilai seperti ini, jika ada Px plus Y sama dengan K kali Ax plus By, langkah penyelesaiannya adalah kita harus mensubstitusi. Dengan apa? Dengan nilai penyelesaian. Berarti kita harus mensubstitusi nilai dengan Z sama dengan Ax plus By. Bisa dipahami? Ax plus By. Berarti di sini akan ada nilai Z-nya, berarti Ax plus By ini kita misalkan sebagai Z. Kemudian kalau kita diferensialkan, itu akan menjadi dz sama dengan A dx plus B dy. Kenapa kok tidak menjadi A dx? Kenapa dia tidak menjadi A dx plus x dA? Ada yang tahu kenapa ini tidak? Mbak Karena Ana? AX. Kenapa kok A dx tidak menjadi A dx plus x dA? Karena AX, Bu, kayak yang kemarin Ibu bilang. Karena apa? Dia dalam bentuk bukan bentuk fungsi. Dalam bentuk fungsi. Jadi A di sini dia tidak dalam bentuk fungsi, tapi dia adalah dalam bentuk
konstanta. Kalau Konstanta. konstanta, otomatis dia tidak bisa diintegralkan. Berarti dia akan keluar dari integral. Makanya di sini dia bukan nilainya, bukan A dx plus X dA. Sehingga akan menjadi dz sama dengan A dx ditambah dengan B dy. Ya kan? Kemudian nilai dy-nya sama dengan A dx dikurangi dz dibagi dengan B. Itu adalah nilai dy. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Kemudian kalau sudah, dia akan menjadi apakah nilainya? Astagfirullah. Kita sudah punya nilai Z sama dengan AX plus BY dan DY sama dengan ADX per DZ per B. Kemudian dari rumus tadi, di sini kan tadi kita ada apa? Saya tulis lagi ya, biar nggak bingung ya. Ada AX plus BY plus C DX ditambah dengan X. ini. Sudah masuk ini K ya, Bu? K. K. Ada K dikali dengan AX plus ditambah plus B DY sama Plus dengan 0. R. Ya kan? Bisa dipahami sampai sini? Kemudian nilai AX plus BY ini adalah Z. AX plus ini adalah Z. Berarti akan tinggal menjadi Z tambah C. Z plus C DX ditambah dengan KZ kali plus R R. DY sama dengan 0. Oh, DY-nya pemilihan. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, bisa dipahami sampai di sini? Kemudian setelah itu kita punya nilai DY. D-nya berapa? D-nya adalah ini. D-nya adalah nilainya ADX plus ADX min DZ per B. Jadi di sini menjadi Z plus C DX ditambah dengan KZ per R dikali dengan apa? Dikali dengan A DX min DZ per B sama dengan 0. Ya kan? Karena nilai D ini kita substitusi dengan nilai D yang di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kemudian kita jadikan satu. Di sini kita kalikan. Berarti di sini ada Z plus C DX kemudian ditambah dengan, berarti kan seperti B ya. Berarti kan di sini kalau kalian bingung kan tinggal KZ ditambah R dibagi dengan A per B DX min seper B DZ. Ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sama dengan 0. Berarti akan menjadi Z plus C DX ditambah dengan di sebelah ya, di next saja, tak next dulu ya. Diingat-ingat, minta tolong diingatkan yang ini. Z plus C. Bentar. Minta tolong diingatkan yang Z plus C. Saya next page aja. Jadi di sini nanti akan ada apa? Diingatkan untuk Z plus C dx ya. Z Ya, plus Bu. C dx kemudian Ditambah KZ tambah KZ plus R plus R R dikali Buka, dengan Bu. DY. Ya kan? DY-nya Ya, Bu. tadi kita punya Z plus apa sih ini? Z plus apa, Dik? ADX kurang DZ, Bu. Ini kan? Sebentar. Tadi D-nya ADX per Z. Berarti kan di sini DX ditambah dengan KZ
plus R dikali dengan ADX min berarti DZ ya. Unstable ya. DZ min ADX per B. DZ per B. Ya, gini ya. ADX. ADX. Bentar, next page. DY sama dengan, oh sorry ini kebalik dong. Ini kebalik, berarti ini plus negatif. Min Z. Berarti ADX. Berarti yang sebelah tadi salah. Berarti DY sama dengan DZ min ADX per B. Ya, karena kan DZ-nya dia yang karena kan yang berubah mengganti yang pindah ruas kan A-nya. Berarti min AB. Harusnya DZ yang sebelumnya kebalik, Bu. Kenapa? Kan dia kan DZ sama dengan ADX plus BY. Berarti kalau DY-nya kan sama dengan DZ min ADX per B kan? Ini min ADX per B. Kalau yang slide sebelumnya salah, Bu, penulisannya, Bu. Salah yang mana? Slide sebelumnya, Bu. Ini sudah sebelumnya. Setelahnya. Setelahnya. Nah, ini, Bu. Ini kan sudah jadi ini toh. Oh, Ini udah. negatif, ini positif. Ini jadinya. Oh iya, Bu. Oke. Sudah ya, berarti DZ min ADX. DZ min ADX per B, ya kan? Kemudian kita kalikan tinggal Z plus C dikali DX ditambah dengan, berarti kita kalikan, berarti sama dengan KZ ditambah dengan R dikali dengan DZ per B dikurangi A per B DX. Tinggal dikalikan aja. Berarti tinggal Z plus C DX ditambah dengan ini dikalikan ini, apa menjadi apa? Kalau enggak dikalikan ini aja. KZ plus R per B DZ dikurangi K plus R plus R. A per B DX. A kali A. A per B dong. Negatif ya. Oke. Berarti yang DX-nya dijadikan 1. Di sini ada DX. Kemudian di sini ada DX. Sehingga menjadi Z plus C dikurangi K Plus RAB. ini dikali Z loh ya. Ini ada KZ loh. KZ plus RB, ini KZ ya. KZA plus RA dibagi B dikali dengan DX ditambah KZ plus apa? KZ plus R per B dikali DZ sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Di sini berarti kalau Z plus C DX kan sama. Ini ada KZ plus R dikali dengan DZ per B, ya kan? DZ per B di sini. Berarti kan tinggal dikalikan menjadi KZ plus R per B DZ. Kemudian di sini ada KZ plus R dikali A per B, sehingga menjadi KZA plus RA per B. Kalau dijadikan X-nya dalam bentuk DX-nya dijadikan 1, kan akan menjadi Z plus C dikurangi KZA ditambah RA dibagi dengan B dikali DX ditambah dengan KZ plus R per B, kemudian di sini dikali dengan DC sama dengan 0. Sehingga di sini nanti akan ketemu PD yang dapat dipisah dengan variabel yang dapat dipisah. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mau di slide sebelumnya atau bagaimana?
Slide sebelumnya Belum. sudah? Ini, Bu. Dulu. Gimana? Belum, Bu. Belum apa Belum, Bu. maksudnya? Belum, Bu. Mengenai Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. dulu. Saya slide sebelumnya ya. Bu. Ini ya. Iya. Oke. Saya tinggal sholat sebentar. Nanti saya lanjut sebentar ya. Ya, Bu. Untuk apa? Next slide-nya. Silakan. Belum kita lanjut untuk yang ketiga. Sudah selesai? Oke, sudah. Kalau sudah kita apa? Kita Lanjut, Bu. lanjut. Oke. Lanjut berarti itu adalah kemungkinan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah ketika dia nilai dari A per B itu tidak sama dengan B per C, dan nilai C tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 0. Jadi di sini ya sudah, kita tidak bisa memisalkan C sama dengan 0 atau nilai AX plus BY itu tidak sama dengan PX plus Y tidak sama dengan K kali AX plus BY. Jadi yang harus kita lakukan ketika bentuk itu adalah bentuk awal, berarti kita harus mensubstitusi dengan persamaan, mensubstitusi dengan nilai U. Kita memisalkan U itu sebagai AX plus BY plus C. Kemudian V-nya itu adalah PX plus VY plus R. Tuh. Berarti kita memisalkan nilai U-nya adalah AX plus BY plus C, dan V-nya adalah PX plus VY plus R. Gimana kalau diturunkan menjadi DU sama dengan ADX ditambah dengan BDY. C, konstanta, kalau diturunkan dia menjadi 0. Begitu juga dengan DV. DV di sini akan menjadi P dx, kemudian ditambah dengan V dy, ditambah dengan 0. Berarti 0-nya kan di sini tidak dituliskan. Oke? Sampai di sini dipahami ya. Kita akan mensubstitusi nilainya adalah dengan DU sama dengan A dx plus BY plus C, sehingga DU-nya akan menjadi ADX plus BDY. Sedangkan untuk V-nya itu kita misalkan sebagai nilai AX plus VY plus X, sehingga DV-nya akan menjadi PDX plus VDY. Oke, sampai di sini paham? Kemudian di sini setelah itu kita akan mengetahui beberapa nilai, yaitu ada nilai X dan nilai Y. Otomatis kita yang pertama kita harus menentukan berapa sih nilai Y-nya, X-nya, berapa sih nilai Y-nya. Jadi persamaan DU, dari DU di sini, dari DU sama dengan ADX ditambah dengan BDY. Di sini kita mengetahui nilai DY-nya berapa? DY sama dengan DU min ADX per
B, ya kan? DY-nya. Bisa dipahami di sini DY-nya, nilai DY-nya. Kemudian DV tadi kita punya apa? P dx plus V dy, ya kan? Kemudian nilai dy ini kita substitusi dari persamaan sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai P dx ditambah dengan V dikali dengan du min A dx per B. Ya kan? Sehingga untuk dv-nya akan menjadi apa? dv akan menjadi P dx plus V per B du dikurangi VA per B dx. Oke, sampai di sini paham? Kemudian nilai dv-nya akan menjadi apa? Kalau x-nya dijadikan 1, akan menjadi apa? PDX ditambah QAB. P ditambah QA per B. DX dv sama dengan P ditambah. P dikurang QA per B. Dikurang QA per B DX dikali DX ditambah Q per B DX. DY. DY. dv DY, Bu. du toh. DU, Bu. Tulisannya. Iya, DU, Bu. ya kan? Oke. Berarti di sini ada dv sama dengan P min Hi atau Hi per B dx ditambah dengan Hi per B. Benar ya? Benar apa salah? Silakan dicek, benar harusnya. Harusnya sih benar. Kemudian sudah sampai di sini. Saya next page dulu ya. Apa mau ditulis dulu silakan. Sebelum kita lanjut, ditulis dulu mungkin. Tulis dulu, Bu. Biar nanti nggak bolak-balik. Ini contoh soal baru ya, Bu? Bukan contoh soal. Ini untuk kemungkinan ketiga. Oh, kemungkinan ketiga. Oh iya. Tadi kan ada 2 kemungkinan, ini kemungkinan ini. Ketiga. Bu, Mm-mm. izin Bu. Mm. Ini langsung ke YouTube ya? Kemana? Ini langsung di YouTube ya? Enggak. Saya rekam biasa, kenapa? Oh, boleh minta rekamannya, Pak? Bu. Nanti saya kalau sudah saya Baik, Bu. upload. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, sudah dipahami sampai sini? Jadi kita punya dv sama dengan P min VA per B dx plus V per B du. Ya. Nanti tolong saya diingatkan untuk kalimat terakhirnya untuk next stage-nya. Oke, Bu. Oke. Kalau sudah bilang ya. Iya, Bu.
Oke, kita lanjut ya kalau sudah. Iya, Bu. Oke, kita lanjut untuk next page-nya. Nanti tolong diingatkan saya DV sama dengannya ya. Oke, Ya, di Bu. sini ada DV sama dengan, kok jelek ya? Sama dengan DV sama dengan apa? P dikurang QA per B. P dikurang QA per B. DX. BX Kali DX. ditambah QB per D. Q per B DU. DO. Ya. Kalau kita mau mencari DX, kalau mencari DX berarti akan menjadi DX sama Iya. dengan DV min Nih. Q per B I per B, DU, DU per... dibagi. jangan nanti kalian bingung. Oh Bentar. iya. Nah, di sini kan akan menjadi P. Kan menjadi P min AHI atau HIA ya per B DX sama dengan DV min HI per B DU. Oke? Iya. Oke, Bu. Kalau kita ingin menghilangkan B di sini, berarti kita harus mengalihkan dengan B. Iya. Ya. Untuk menghilangkan super B yang ada di bawah. Ini akan menjadi apa? P dikurang AQ PB min PB AHI atau DX DX sama dengan B DV min HI DU. Ya. Betul? Betul, Bu. Sehingga DX-nya akan menjadi B DV min HI DU dibagi dengan PB per AHI. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Bu. Bisa dipahami ya? Kita baru mendapatkan nilai dari DX. Kemudian, selangkah selanjutnya kita harus mencari nilai DY. DY-nya itu berapa sih? Dari DY itu nanti kita akan mensubstitusikan, baru kita akan ketahuan berapa sebenarnya nilai dari persamaan tersebut. Oke? Ditulis dulu sebelum kita lanjut untuk yang DY, nilai DY-nya. DX sama dengan BDV per C DU per PB min AX. Oke, kita lanjut ya kalau sudah. Sudah belum? Sudah, Bu. Kita sekarang sudah dapat DX. Otomatis selanjutnya adalah kita harus mencari nilai DY. Dengan cara yang sama, tadi kita ada nilai apa? DU sama dengan ADX ditambah dengan BDY, ya kan? Tambah BY. Nah, di sini kita akan mencari nilai. Berarti di sini adalah tadi awal kita akan mencari nilai DX kan. Kita mencari DY-nya. Sekarang kita mencari nilai ini salah siapa ya?
Oke. Kemudian kita akan mencari nilai dx-nya. Berarti di sini dx-nya adalah A dx sama dengan du min b dy. Sehingga dx akan menjadi du min b dy dibagi dengan A. Sama dengan cara tadi. Kemudian kita juga punya nilai dv. Dv tadi apa sih? Dv sama dengan, apa tadi dv? Pdx plus dy. Ya kan? Plus dy. Berarti Oke. nilai dari dx ini nanti kita substitusikan dari sini. Sehingga dv-nya akan menjadi P dikali dengan du min B dy du min b dy dibagi A. bagi A. Kemudian ditambah dengan V dy. Ya kan? Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kemudian dia yang ada nilai D-nya akan dijadikan 1. Kalau ini kita pecahkan menjadi P per A du min BP per A dy ditambah I dy. Ya kan? Di sini akan ada nilai-nilai yang dia mengandung mengandung Y. Yang mengandung Y berarti di sini ada I, kemudian ada BP per A. Di sini berarti dijadikan 1. Ini sama ini jadi 1. Ya kan? Ini akan menjadi DV. Itu akan sama dengan P per A du kemudian I min BP per A dy. Tambah. Sampai di sini bingung? Atau bisa dipahami ya? Ini yang ada I-nya dijadikan 1 sehingga di P per A du ditambah dengan I dikurangi BP per A dy. Ya, Bu. Kemudian ini semuanya juga kembali dikalikan dengan A untuk menghilangkan dari nilai sepernya. Dicatat dulu sebelum kita lanjut untuk next page. Catat dulu, Bu. Silahkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut? Belum, Bu. Belum. Bisa dilanjut ya? Bisa, Bu. Bisa. Nanti tolong diingatkan saya untuk terakhir ya, DV sama dengan itu ya. Jadi di sini ada DV sama dengan apa? P per A du. Saya bingung. Sebentar, saya cek sekali lagi. DV sama dengan P per A du. P per A du ditambah apa? I I kurang BP per A dy. B per A. Kurang ini ya.
Ya, Tadi Bu. kita sudah tahu dx. Ya, Bu. Sekarang berarti kan kita ada a di bawahnya. Otomatis Dikali. kita harus mengalihkannya dengan a supaya sepertinya hilang. Menjadi a dv sama dengan pdu ditambah Aki. a atau akhi ya. Akhi atau vi sama aja sih. Min PB. Akhi min pb dy. DY. Kemudian nilai dy sama dengan berapa? DYA atau DY aja, Bu? dy. dy kan kalau dipindah kan menjadi a ADV. dv min Min PDU. dibagi AHI. Min PB. pb. Tadi sebelumnya dx-nya kita ketemu apa? PBDV min HIDU per PB min HIA. AHI. Ini ya? Betul. Yang dx-nya sudah benar ya, PDV min HIDU per PB min AHI, ya kan? Sedangkan di sini ada AHI. Kalau saya mengalihkan dengan min 1 dan min 1, boleh nggak? Ini akhirnya menjadi HIDU min, ini B apa P? B, Bu. B ya ini B ya? Iya, Bu. Min, B, Bu. B. Iya. kan? DV, Bu. Itu bukan P. B. Benar, Pak, Bu. Benar, Bu. Benar ya, BDV B. B. bagi AHI min PB. Boleh ya, sama ya. Nilai ini dengan ini kan sama. Sehingga dx-nya akan menjadi HIDU min BDV per AHI min PB. Oke, sampai sini bisa dipahami nilai dy-nya dan dx-nya. Kemudian masing-masing nilai itu dimasukkan ke persamaan. Persamaan awal. Persamaan yang AX plus BY sama dengan. Sampai di sini bisa dipahami? Sebelum kita lanjut. Ditulis dulu, nanti kita itu. Kita lanjut. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanyakan ya. Jangan diam-diam saja terus nggak paham. Jadi kalau nggak paham bisa langsung tanya mana yang nggak paham. Itu DX sama dengan berapa itu, Bu? VDU min BDV per AHI min BP. Bukan. Yang Mana? kanan bawah itu, yang setelah garis. AHI. DX sama dengan Ini kan BD. VDU min BDV per Kan yang atas ya, Bu, atas. ini. Atas. Ya, sebelah kiri DX sama dengan B. BDV. ini B ya, yang ini. Ini Oh, kan BDV. BDV. Iya, ya, Bu. Persamaan sebelumnya. Oke, Bu, makasih.
Oke, Bu. Sudah, Bu. Lanjut ya, kita lanjut. Berarti tadi kita awal tadi kan kita bentuknya adalah AX plus BY plus C DX ditambah dengan PX plus VY plus F DY sama dengan 0. Kemudian kita sudah punya persamaan U tadi adalah AX plus BY plus C. Kita juga punya V, di sini adalah PX plus VY plus R. Kemudian kita punya juga DX. Tadi apa DX? DX tadi adalah I DU min BDV QDU dibagi DU AHI min kurang BDV benar ya? per AKI kurang PB. Nah, ini ya. Kemudian AKI kurang D-nya PB. A DV min PDU dibagi dengan AHI min AKI BP. Aki min kurang PP. BP. Jadi dari nilai-nilai ini bisa kita masukkan ke persamaannya di sini. Berarti kan di sini kita bisa menuliskan apa? U. Kan sini U. DX. DX-nya apa? DX-nya adalah IDU I DU min BA D BDV DV dibagi AHI min AHI BP, kemudian BP. ditambah V dikali DY-nya adalah A DV DV min PDU PDU dibagi AHI AHI min kurang BP. sama dengan 0, ya kan? Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita mengalihkan dengan AHI min BP boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Dia hilang. Hilang. Biar hilang. Dikalikan kan kalau seandainya ini dikalikan dengan AHI min BP, boleh kan ya? Boleh, Bu. Ini tinggal U dikali I DU min B DV ditambah P A DV min P DU. Ya kan? Sama dengan 0. Kemudian yang ada U-nya kita jadikan 1, yang ada V-nya kita jadikan 1. Ini menjadi UHI, terus DU-nya min DU P DU ya BP ditambah BU PA min UB DV sama dengan 0. Ini menjadi persamaan homogen. Jadi nanti penyelesaiannya adalah dengan persamaan homogen. Kemudian langkah apa sih seandainya kalian dapat soal, terus apa yang harus kalian lakukan? Jadi ketika kalian dapat soal, hal awal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa mendeteksi atau menganalisa persamaan diferensial itu bentuk apa. Seperti itu. Misal, dalam bentuk C sama dengan 0 dan X sama dengan 0, berarti kalian dari situ langsung bisa menyelesaikan. Tetapi misal kalian di situ dalam bentuk AX plus BY sama dengan, apa tadi yang kedua? AX plus BY sama dengan K kali apa tadi yang kedua? PX plus Y sama dengan K kali AX plus BY. Kalian bisa dengan cara menurunkan rumus ke bawah dengan cara yang sama seperti tadi untuk membuktikan, atau langsung bisa menggunakan rumus. Rumus apa yang bisa kalian gunakan? Berarti adalah rumus yang ini. Yang ini. Berarti kalian bisa menentukan nilai Z plus C dikurangi K AZ plus R A per B dX plus KZ plus R per B dZ sama dengan 0. Seperti itu. Berarti kalian di situ langsung bisa menentukan. Sama juga ketika kalian ada persamaan yang A per B tidak sama dengan B per I, atau tidak sama dengan C tidak sama dengan 0, dan X tidak sama dengan 0. Kalian boleh juga dengan menggunakan rumus U apa, kemudian V apa, baru kemudian kalian bisa menyelesaikan dengan persamaan homogen.
Atau kalian bisa juga dengan melakukan melakukan substitusi. Berarti kalian harus memisahkan U sama dengan AX plus BY plus C. Kemudian nanti nilainya seperti apa. Kemudian V sama dengan PX plus Y plus X. Sampai kalian turunkan sampai bawah sampai ketemu dengan persamaan yang homogen. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ketika kalian nanti akan mendapatkan soal, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendefinisikan persamaan itu menggunakan penyelesaian yang mana. Itu yang harus kalian lakukan. Karena kan nanti persamaan diferensial kemarin awal kan saya sudah menjelaskan ada 6 metode ya, ada 6 penyelesaian. Jadi ke-6 itu misalkan kalian harus bisa, oh kalau saya dengan model seperti ini berarti saya harus menggunakan persamaan diferensial seperti ini. Kalau dengan ini saya harus memisahkan Z sama dengan apa atau memisahkan U-nya apa. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut untuk yang contoh soalnya. Jadi untuk contoh soalnya nih, misalkan kalian ada persamaan, ada nilai adalah selesaikan PD berikut. Di sini ada nilai X plus Y plus 1 D. X ditambah dengan 2X plus 2Y plus 1 DY sama dengan 0. Berarti di sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini ada X. Di sini misalkan ini ada AX plus BY plus C DX ditambah dengan 2X plus 2Y plus 1 DY sama dengan 0, ya kan? Berarti di sini adalah P, misalnya PX, Y. Otomatis di sini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai dari P, X plus Y itu sama dengan K dikali AX plus 1. Nilai K ini berapa? Berarti kalau di sini ada PX-mu adalah nilainya K, di sini ada PX-nya adalah ada 2X plus 2Y, otomatis ini ada 2 dikali X plus Y. Jadi 2 ini adalah nilai K. Bisa dipahami? Kemudian setelah kalian tahu nilai K-nya, di sini akan tahu nilai A. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 1, ya kan? Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, kemudian R-mu adalah 1, C-mu adalah 1. Bisa dimengerti di sini? Bisa difahami? A-mu ketemu berapa, B-mu ketemu berapa, C-mu ketemu berapa, bisa difahami ya sampai di sini ya. Kemudian tadi kan nilai Z-mu sama dengan AX plus BY, berarti Z-mu adalah X plus Y. Berarti nilai Z-mu berapa? Z sama dengan, Z sama dengan AX plus BY, berarti nilai Z sama dengan X plus Y. Ini nilai Z-mu. Oke, bisa difahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Kemudian untuk menyelesaikannya, otomatis kalian bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah langsung dengan menggunakan rumus yang sudah kita buktikan tadi, atau yang sudah kita turunkan tadi. Cara yang kedua adalah dengan cara manual, yaitu kalian dengan cara misalkan mensubstitusi nilai Z sama dengan AX plus BY. Kalau dengan menggunakan rumus, tadi kita sudah dapat rumus Z plus C min KA Z plus RA dibagi dengan B, ya kan? Dikali dengan DX plus apa tadi? KZ plus R dibagi per B dikali DZ. Ya. Ya. Z-mu berapa? Z-mu sudah dalam bentuk Z. C-mu berapa? 1. Oke. Kemudian KA, kamu berapa?
2. 2. Amu? Z-nya tetap Z. Nggak usah, 1. Z-nya kan nggak ada nilai Z kan. Z-nya dulu, tunggu dulu aja, nanti terakhir baru Z sama dengan X plus Y. Amu berapa? 1. 1. Kemudian Z-nya tetap ya. 1. Kemudian R-mu berapa? 1. 1. Amu? 1. 1. Dibagi Per B-mu? 1. 1. 1. Dx. Kemudian ditambah K-nya 2. 2. Z. R-nya 1 Z. ya. Dibagi 1. 1 1. dz DZ. sama dengan 0. Hmm. Ya kan? Di sini berarti ada Z plus 1 min Z plus 1 min 2Z 2Z min min 1 min 1. ini min apa plus ya? Plus 1. Masih plus, Bu. Plus. Masih plus. Plus. oh plus Plus, 1 Bu. Itu 2Z, Bu. 2Z. dz dx ya. Ditambah 2Z plus 1 dikali dengan dz sama dengan 0. Ya, benar? Ya, Bu. ya Bu. Kemudian seperti apa? DZ plus 1. Plusnya plus satunya hilang Bu. Plus Min 1 Z. hilang. Plus 2. Berarti menjadi apa? Min Z. DZ plus 1 DX. ya. Di sini kalian ada dz plus 1. Oke, sorry. Dz plus 1. Oke, di sini ada apa? Z Min Z. dikurangi 2Z dikurangi 1 ini menjadi apa? Min Min 2Z. Z. Min Z, benar? 0. Z Z kan plus 2Z Z. lagi. Min Z DX. Min Z. Benar nggak? Min Z dx, kemudian masa? 2Z plus 1. Kan 2 kali Z kan 2Z. Z dikurangi min 2Z, apa? Min Z. Min Z, Bu. Min Z Bu. Min Z. Kemudian Iya. min Z Ya, dx. ya udah. Kemudian Min Z DX plus 1. 2Z plus 1 min 1. 1 kan hilang. Zainul. 2Z. 2Z plus 1 Plus 1 DZ. dz sama dengan 0. DZ. Ya kan? Di sini berarti kalian ini kan berarti ada Iya. Z yang tidak dengan Z dan X yang tidak dengan X. Ya. Ya. Di sini kan ada Z, ini kan ada Z, Iya ini Bu. juga ada Z. Berarti kan seharusnya Z ini dalam satu ruas yang sama. Ya kan? Supaya dia bisa diintegralkan. Kalau di sini kan karena Z, fungsi Z terhadap X kan otomatis dia tidak bisa diselesaikan. Iya, Bu. Jadi pahami ya? Oke, ditulis dulu sebelum kita lanjut untuk next. Oke.
Udah, bisa kita lanjut? Bentar lagi, Bu. Sebentar lagi. Bentar lagi. Oke. Oke, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut. Berarti tadi kita sudah punya, ingetin ya, min z dx plus, ya terakhir ya, min z dx plus, apa sih? 2Z 2Z plus 1. Bener ya? Sama 2z dengan plus 1. DZ. Iya, Bu. Gimana? Min Z DX. min z dx tambah dx tambah 1 Ada yang menyalakan, dx sama tetapi dengan semuanya sebelah ya. Kalau enggak, kalau mau menyalakan mic pakai handsfree ya, supaya nggak mengganggu temannya yang lain. Soalnya kayaknya kalian di sebelahan, kemudian temenmu sebelahan nyalain mic, jadi masuk mengganggu yang lain. Begini. Ya. Oke? Iya, Bu. Nggak apa-apa, kalian maksudnya nggak apa-apa, mic-nya yang jelas pakai handset aja supaya nggak feedback ke yang lain ya. Ini berarti kalau memang ini kita mau membaginya dengan dibagi dengan Z. Boleh ya? Berarti ini menjadi min dx karena dz min z berarti kan menjadi 1. Sehingga min dx ditambah dengan 2 plus seperz. dz sama dengan 0. Benar? Benar nggak? Iya, Bu. Kemudian di sini berarti kita bisa mengintegralkan dan mengintegralkan menjadi min dx plus 2 dz ditambah 1 seperz dz sama dengan 0. Ya kan? Kalau 1-1. Berarti min dx kalau diintegralkan menjadi apa? Min dx menjadi apa? Berarti kan di sini sebenarnya ada 1 kan? Kalau ada 1 diintegralkan menjadi apa? 1/x, Bu. min ln x. Min ln x. 1. Seper dx loh ya, bukan seper loh ya. Kalau ada seper seper x dx itu kan ln x. Kalau ada dx itu apa? Kan menjadi x. 2 dx itu menjadi 2x. Beda kalau x dx. X dx itu menjadi 1 per 1 plus 1 x 1 plus 1. Menjadi setengah x kuadrat. Ya kan? Kalau diintegralkan. Ini kalau ada min dx sehingga menjadi min x ditambah 2z ditambah ln z sama dengan 0. Benar nggak? Benar nggak? Internetnya unstable. Oke. Tadi kita punya x, z tadi apa?
Kita tadi memisalkan Z-nya adalah, Z kan tadi adalah AX plus BY, ya kan? Sehingga Z sama dengan X plus Y. Sehingga nilai min X plus 2Z plus ln Z sama dengan 0 itu akan menjadi min X. Sungging belum masuk ya. Ibunya udah masuk, teman-teman. Sorry, tadi yang terakhir adalah min Z dx plus 2Z plus 1 dz sama dengan 0. Itu yang terakhir ya? Saya ulangi. Jadi nanti kita ulangi untuk penjelasannya. Jadi di sini kita bagi dengan Z semuanya, ya kan? Bagi Z sehingga menjadi min dx ditambah dengan 2 plus 1 seper Z dz sama dengan 0, ya kan? Kemudian kita integralkan masing-masing sehingga akan menjadi min dx plus integral 2 dz ditambah integral seper Z dz sama dengan 0, ya kan? Tadi saya sudah menjelaskan juga ketika ada x 1 dx, integral 1 dx sama dengan x. Kalau ada seper x dx integral ya, berarti menjadi ln x. Kalau ada x dx integral berarti akan menjadi 1 per 1 per 1 plus 1 dikali x 1 plus 1 sehingga menjadi setengah x kuadrat. Kalau di sini berarti akan menjadi min x ditambah dengan 2z ditambah dengan ln z sama dengan 0. Yang mana tadi sebelumnya kita sudah tahu nilai z itu adalah sama dengan ax plus by, ya kan? Sehingga z tadi kita tahu nilainya adalah x plus y. Sehingga di sini dari min x plus 2z ditambah ln z sama dengan 0 akan menjadi min x plus 2 kali x plus y ditambah dengan ln x plus y sama dengan 0. Ini hasilnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bu bisa ulang dari yang X tambah 2Z tambah ln Z itu soalnya tadi sampai itu nggak kedengaran Bu suara. Oh, oke. Di sini kan dari sini sudah tahu ya, berarti kalau dibagi Z itu akan menjadi Z per Z kan 1, menjadi min dx ditambah dengan 2Z dibagi Z akan menjadi 2, ya kan? Kalau 1 dibagi Z menjadi seper Z, dz sama dengan 0. Sampai di sini paham ya, clear ya? Ya Bu. Nah, kemudian di sini kita akan mengintegralkan dx. Kalau ada nilai integral dx itu sama dengan 1 dikali integral dx itu kan sebenarnya sama dengan integral 1 dx. Berarti itu sama dengan x. Sama juga ketika kalian nanti ada integral 2 dx, otomatis akan menjadi 2 kali x. Karena di sini x di sini adalah hasil dari integralnya. 2 adalah konstanta. Sehingga kalau diintegralkan akan menjadi 2x. Makanya di sini integral dx itu adalah min x. Integral min dx itu berarti min x. Kemudian integral 2 dz itu berarti menjadi 2z. Z-nya itu akan keluar sebagai z aja. Kemudian di sini ada seper z
dz, integral super z dz itu akan menjadi ln z. Karena kalau ada super x dx itu akan menjadi nilainya ln z. Ln x maksudnya di sini kan akan menjadi, karena ini super z dz ini menjadi ln z. Jadi menjadi min x plus 2z plus ln z sama dengan 0. Tuh. Kemudian di soal tadi kita tahu nilainya z itu sama dengan ax plus by. Di mana a-nya tadi kan 1, y-nya 1, sehingga z itu sama dengan x plus y. Oke. X plus y sebagai z itu dimasukkan ke persamaan ini. Kita tadi sudah tahu nilai min x plus 2z plus ln z sama dengan 0. Berarti di sini min x ditambah dengan 2 kali z. Z-nya itu apa? X plus y. Sehingga menjadi 2 dikali x plus y ditambah dengan ln x plus y. Sebentar, saya ada telepon deh ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Halo? Halo? Sabar, Bu. Sabar. Oke, Mona? Ya, Bu, lanjut. gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dengan soal yang sama, ini tadi kan pakai rumus. Dengan soal yang sama, kalian selesaikan dengan menggunakan cara substitusi. Jadi langkahnya sama persis dengan yang kita membuktikan untuk mendapatkan rumus dari Z plus C tadi. Dikerjakan, nanti saya minta salah satu mengerjakan. Itu untuk apa? Untuk latihan. Nanti kalau nggak latihan, kalau matematika nggak ada latihannya, nggak jadi matematika nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami untuk tugasnya? Mbak Ara, Mbak Seli, Mas Bob, Mas Vivi. Tugasnya boleh diulang, Bu? Tugasnya sama, berarti sama dengan tugas sebelumnya ini. Ya, berarti kan tadi suruh menyelesaikan persamaan PD nih, ini. Saya tak tulisnya lagi aja ya soalnya ya. Jadi soalnya dengan menyelesaikan PD dalam bentuk ini X plus Y plus 1 dx ditambah dengan 2x plus 2y plus 1 dy sama dengan 0. Kalau yang tadi kita sudah menggunakan dengan cara rumus, ya kan? Rumus kita sudah oke. Berarti kita tugasnya adalah kalian mensubstitusi dengan cara substitusi. Substitusi dengan apa? Dengan nilai Z sama dengan AX plus B. Seperti itu. Berarti nilai Z-nya nanti kan kita tahu bahwa AX plus BY Z-nya itu sama dengan X plus Y. Jadi dengan cara ini kalian harus mencari berapa sih nilai DZ, DY-nya berapa sih. Setelah kalian tahu nilai DY-nya, kalian bisa memasukkan nilai DY-nya berapa di situ. Bisa dipahami ya? Dengan cara yang sama ketika kita mendapatkan rumus yang Z plus C min KAZ itu ke bawah tadi. Dengan cara yang sama. Harusnya sih kalau tadi kalian paham, mengerjakan ini nggak susah. Karena dia hanya bentuk yang sama. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalian kerjakan di rumah, kerjakan di mana, amati di mana. Nanti saya minta untuk salah satu untuk menjelaskan. Jadi semuanya siap-siap. Kemarin masih ada tugas kan? Ini bukan tugas, tapi nanti saya akan menunjuk random. Ya? Baik, Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.